Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Demadeta Putra, NIM 20150510068 dari kelas PTI 1C. Di sini saya akan membahas tentang sistem bilangan, bagian-bagian dari sistem bilangan, konversi bilangan, dan operasi bilangan. Pertama, saya akan bahas sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Sistem bilangan pada dasarnya terdiri dari 4 jenis, yaitu desimal, oktal, biner, dan heksadesimal. Nah, setelah itu saya akan memaparkan bagian-bagian dari sistem bilangan. Bagian dari sistem bilangan ada 4. Yang pertama yaitu bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Dari keempatnya saya akan memaparkan satu persatu penjelasan dari bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis digit atau radik atau basis 2 sehingga mempunyai 2 kode, yaitu 0 dan 1. Pengertian dari bilangan biner adalah aliran informasi dalam bentuk 0 dan 1 yang digunakan oleh komputer dan sistem digital. Nah, yang kedua yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan yang berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan, LSB atau least significant bit. Nah, yang ketiga ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan desimal juga disebut dengan sistem bilangan 1/10. Dan yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 16. Basis yang digunakan adalah 10 digit bilangan angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ditambah dengan 6 simbol huruf, yaitu huruf A hingga F. Arti dari 6 simbol huruf yaitu huruf A hingga F yaitu A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15, dan totalnya adalah 16, makanya disebut berbasis 16. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang konversi bilangan. Konversi bilangan biner dari desimal ke biner. Cara mengonversikan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan basis 2. Contohnya seperti 44. 44 dibagi 2 sama dengan 22, sisanya pasti 0. 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisanya pasti 0. 11 dibagi 2 sisanya 11 dibagi 2 hasilnya 5, tetapi sisanya pasti 1. 5 bagi 2 hasilnya 2, sisanya 1. Dan 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 0. Dan cara hasil konversi desimal ke biner yaitu kita ambil dari bawah sampai ke atas. Hasilnya yaitu 0, 1, 1, 0, 0. Yang kedua masih dikonversi bilangan biner dari biner ke desimal. Cara mengonversikan bilangan biner ke desimal adalah mengkalikan 2 dengan pangkat sesuai urutan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 1, 0, 0. Kita ambil dari belakang, yaitu 0-nya dikali 2, 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 0 yang kedua yaitu 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0. Hasil dari konversi biner ke desimal yaitu hasil 8 ditambah 4 sama dengan 12. Konversi bilangan oktal dari desimal ke oktal. Cara mengonversikan bilangan desimal ke oktal hanya perlu membagi bilangan desimal dengan angka 8.
hingga tidak bisa dibagi lagi, dan hasil saat membagi itu perlu diperhatikan. Lalu kita dapat membentuk bilangan oktal dengan menurunkan sisa yang paling terakhir sampai yang paling awal. Contohnya itu 126. 126 dibagi 8 yaitu 15 sisa 6. Terus 15 dibagi 8 itu 1 sisa 7. Dan setelah itu 1 dibagi 8 itu 0 sisa 1. Hasilnya itu sama seperti yang tadi, dari bawah atau yang terakhir sisa itu di sampai awal itu hasilnya itu 176. Konversi dari desimal ke oktal yaitu hasilnya oktal sama dengan 176. Itu konversi bilangan oktal dari oktal ke desimal. Cara mengonversikan bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengkalikan 8 dengan pangkat sesuai urutan yang dimulai dari 0. Contohnya 176. Kita ambil 6 yang terakhir dikali 8 pangkat 0 hasilnya 6. Terus 7 nya dikali 8 pangkat 1 hasilnya 7 kali 8 sama dengan 56. Terus yang 1 kali 8 pangkat 2 hasilnya 64. Berarti semua ditambahkan, semua dari hasilnya itu ditambahkan lalu mendapatkan hasil 126. Satu konversi bilangan heksadesimal. Dari desimal ke heksadesimal. Cara mengonversikan bilangan desimal ke heksadesimal hanya perlu membagi bilangan desimal dengan angka 16 hingga tidak bisa dibagi lagi, dan hasil saat membagi itu perlu diperhatikan. Lalu kita dapat membentuk bilangan oktal dengan mengurutkan sisa yang paling terakhir sampai yang paling awal. Jika sisa lebih dari 9 seperti contoh 10, 11 itu akan diganti sesuai huruf dari bilangan heksadesimal. Contohnya 148. 148 akan dibagi 16 sama dengan 9 sisa 13. Nah, 13 ini dalam heksadesimal yaitu huruf D, dan satu kan 9. Hasil 9 masih bisa dibagi 16 sama dengan 0 sisa 7. Arti hasil konversi dari desimal ke heksadesimal yaitu 7D, karena yang hasil sisa akhir sampai akhir sisa yang awal itu berarti 7D. Sekarang saya akan membahas yang terakhir itu pada operasi bilangan. Pada operasi bilangan kita akan membahas operasi bilangan pada sistem bilangan biner pada pertambahan. Dasar di pertambahan bilangan biner yaitu 1 tambah 1 sama dengan 0 carry 1. 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Contohnya kita ambil dari 1111 tambah 1010. Masih sama halnya dengan penambahan bilangan yang lainnya, tapi di sini mempunyai dasar. Tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama 0, carry 1 dibawa ke kiri 1, terus 1 tambah 1 sama dengan 0 lagi dibawa ke kiri 1, di kiri 1 atau di carry 1. Jadi 1 tambah 1 sama 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti hasilnya 1001. Masih pada operasi bilangan pada sistem bilangan biner, yang ini pada pengurangan. Dasar dari pengurangan bilangan biner yaitu 0 kurang 1 sama dengan 1 boro 1, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Kita ambil contoh dari 1111 kurang 1101. Jadi masih sama halnya dengan pengurangan dengan bilangan yang lainnya. 1 kurang 1 tapi masih berpatokan dengan dasar. 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 1 itu 1 boro 1. Berarti kita harus minjam dari kiri 1 bawa ke kanan. Jadi hasil yang dari kiri itu udah 0, kita bawa ke kanan itu 1, berarti 1. Berarti hasilnya 1. Berarti yang kiri udah nggak ada, berarti tinggal turunkan aja satunya. Berarti hasilnya 1110. Masih di operasi bilangan pada sistem bilangan biner di perkalian. Perkalian pada bilangan biner memiliki rule seperti perkalian susun biasa, hanya saja tetap mengikuti rule pada pertambahan biner. Contohnya seperti 1011 dikali 101. 1011 dikali 101 halnya sama saja dengan perkalian biasa, perkalian silang yang dilakukan oleh bilangan-bilangan lainnya. 1 dikali 1 sama 1 dikali 1, pokoknya sama saja dengan perkalian bilangan lainnya, tapi hasil pertambahannya akan mengikuti rule pada pertambahan biner. Kita langsung ke pertambahannya. 1
langsung dibawa ke bawah. 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, ditambah 1, 0 tambah 1 artinya 1, terus 1 ditambah 1 ada 0 kiri 1, kita bawa ke kiri lagi 1, jadi yang di kiri 1 tambah 0 tambah 0, nanti langsung turun aja ke 1 ke bawah. Terus hasil yang 1 di kiri itu masih hanya sendiri, tapi langsung diturunkan saja, jadi hasilnya 1101111. Terima kasih telah menonton pembahasan dari saya aturkan para Mas Santi. Om Santi Om.